Oke ya, selamat sore. Hari ini kita pertemuan terakhir untuk SDF ya. Jadi besok Anda ujian. Pastikan Anda sudah menghafal jawabannya. Karena di jawaban itu kurang lebih ini ya, ada 30-an, ada yang 40, ada yang 45, bahkan ada yang 27. Dari keenam materi kemarin yang saya share ya, itu keluar semua. Jadi komposisinya nanti ada. Jadi untuk yang database berapa, yang coding berapa, terus yang pengetahuan umum berapa. Untuk SDF ini ya beda dengan DAF ataupun dengan yang lainnya. Kenapa? Karena ini cakupannya luas. Oke. Walaupun kemarin saya sudah sharing materi bank jawaban itu sangat luas. Jadi Anda harus hafal dicoba-coba. Sorry yang tadi saya belum sempat meriksa karena saya lagi nggak enak badan ya. Jadi tadi saya ketiduran, harus jaga stamina ya. Apalagi saya itu nggak ada work from home ya. Jadi kerjanya harus masuk. Jadi kalau tubuh kita kurang fit, takutnya nanti bisa terkena corona. Oke, kita bahas dulu ya yang tadi. Oke, ini ya. Ini contoh untuk pretest. Nanti saya kasih untuk yang terakhir yang post test. Ini. Jadi nanti di pertanyaan itu ada yang seperti ini ya. Ada combo box, ada pilih salah satu, ada pilih dua, terus kemarin ada juga yang untuk susunannya. Maksudnya susunan ini kemana gitu. Oke, untuk soalnya itu yang saya kemarin sharing, itu yang ini ya, kurang lebih sih kemarin 80%, 90% keluar semua. Oke, ini yang 2016, 2017, 2018. Terus nanti saya sharing ada beberapa soal yang ini tidak ada di bank soal. Nanti waktu saya ngawas ya, jadi ada yang saya fotoin. Oke. Tujuannya kenapa? Supaya Anda nanti atau yang lainnya bisa lihat-lihat, oh jawabannya seperti ini. Oke ya. Jadi jangan khawatir. Yang penting sih Anda intinya satu, siap aja gitu ya untuk ini apa? Untuk soalnya. Oke. Karena kan gampang ya. Itu sebentar. Oke. Oke, sebentar. Saya kemarin ada beberapa yang saya foto, saya upload ya. Takutnya nanti saya kelupaan. Salah satu bisa untuk nanti Anda tambah untuk baca-baca. Oke ya, kita bahas nomor 1 ya. Ini
nomor satu itu tentang ASP.NET. Jadi ASP.NET MVC reflex cycle is shown in following graphic. Oke, jadi di sini use the drop-down menu, select the answer choice that completed as statement as collection work on one point. Jadi ada pilihan, ini salah satunya kan yang atas sama yang bawah. Oke, di sini ini kan ada choice ya pertanyaannya. Even determine which action method in it and the call that method. Oke. Jadi apa sih even atau untuk memanggil metode ya? Pemanggilannya metodenya nomor yang A. Terus nomor B itu di ASP.NET itu kan nanti kita membahas tentang salah satunya ada UL Portalan ya. Match daring the titik-titik apa sih untuk ke eventnya. Kalau AB nomor satu apa? Yang lain coba. Nomor satu AB-nya yang tadi. Sudah dikerjakan ya. Ini ada B yang soal terbaru. Oke, silakan. Jawabannya apa? Kita discuss ya. Yang A itu controller. Yang Terus, B itu road itu Bapak tulisnya rotate tapi itu road maksudnya. Yang tulisannya ya. Yang lain, ada nggak jawabannya? Yang lain? Silakan. Yang lain. Jawaban dari Derwin ya. Itu kan nomor A itu kan controller, nomor B itu road ya. Yang lain silakan. Ayo. Iya, sorry, yang ini salah tulis ya. Harusnya road handling tulisannya. Yang lain? Yang lain silakan. Yang lain? Silakan yang lain. Oke ya. Ini kan nanti soalnya seperti ini. Oke. Jadi jawabannya yang Gerwin ya. Itu yang pertama itu adalah kita untuk controller di sini gimana? Kita istilahnya kita untuk membuat actionnya. Kalau di ASP.NET yang MVC ya, sorry. Itu kan multi view controller. Jadi antara satu sama yang lain itu saling terhubung, saling respon untuk satu dengan yang lainnya. Jadi konsep OOP sama konsep MVC itu beda. Ya, kalau di OOP itu lebih ke berorientasi kepada objeknya. Sementara kalau di MVC itu lebih antara tiga itu ya, ada untuk penggunanya berbeda. MVC itu teknologi yang terbaru. Sebelumnya kan kita OOP, habis itu karena untuk OOP itu untuk web ya, web based dan lain-lain itu agak ribet untuk konsep penerapannya. Makanya salah satunya itu kan dikembangkan itu MVC untuk memudahkan akses, terus mana yang view dan lain-lainnya, bagaimana yang controller itu untuk akses di aplikasi ataupun di webnya. Terus di sini kan ada ya nomor 2. When a web service is reference. Jadi di web service ini apa sih untuk referensi ke aplikasi klien. Contohnya kita menggunakan Microsoft Visual Studio. Di web service kan ini kan untuk menghubungkan. Jadi kalau seandainya ada soal seperti ini kan Anda diminta untuk menjawab dua ya. Pertama itu ada stub, ada WSDL file, ada proxy, ada
Discovel. Nomor 2 apa? Silakan. Nomor 2. Ada yang mau bantu? Nomor 2. Apa? Nomor 2. Derwin, nomor 2 apa, Win? Jawaban saya sih proxy sama WSDL file, Pak. Saya juga itu, soalnya nggak sembarang jawab, saya nggak tahu. Mana? WSDL sama Disco, Pak. Jawaban saya B sama C, Pak. Saya B sama D. Ada yang B sama C, ada B sama D ya. Kalau WSDL file itu sudah pasti, ya. Proxy itu kan biasanya untuk membatasi jaringan ya, bener nggak? Untuk hak aksesnya, oke. Tapi proxy itu biasanya di segi istilahnya di komputernya, oke. Kalau jawabannya sih sama D ya, untuk disco file. Oke. Kalau ini ya, kalau stub ini enggak ya. Kalau jawabannya nomor 2 itu B sama D. Oke. Tapi kalau seandainya soal 2 ini ada benar salah satu, berarti kita dapat setidaknya 50 ya, lumayan. Oke. Terus nomor 3, terus ini untuk akses Microsoft ASP.NET Web Application ya. Oke. Terus di sini kan kita untuk need store value-nya ya. Apakah bisa untuk sharing across user di servernya. Terus tipe apa sih untuk manajemennya, untuk aksesnya? Ada session, ada view state, ada application, ada Choki. Yang mana? Yang mana nomor 3? Nomor 3 jawaban saya application, Pak. Application. Kalau seandainya kita untuk mengakses ya di ASP.NET. Saya jawab D. Terus untuk ini ya, usernya. Oke. Untuk sharing. Session, Pak. Iya, session lah. Kalau dia, ini jawab sederhana ya. Pertanyaan sederhana kan, untuk aplikasi ya. Otomatis pasti session. Ya, karena kan di aplikasi untuk akses pasti kita dibuat session ya. Sectionnya itu kita mau model gimana? Ada nanti kalau sudah selesai kita notifikasi, terus atau kita buat berapa jam ya. Itu session ya, ini umum ya, harusnya gampang. Oke. Jadi kalau yang jawabannya salah, minta tolong dibaca-baca lagi bank soalnya. Memang sih bank soalnya banyak ya. Itu kurang lebih 180-an. Tujuannya saya sharing ya, itu untuk baca-baca Anda. Dan di Google kan banyak kok ya bocoran-bocoran untuk bank soalnya. Oke, jadi dicoba-coba, habis itu Anda dibaca-baca ya. Karena saya nggak bisa jelasin satu-satu ya untuk bank soalnya, karena saya harus nerangin materinya, kayak harus buat pretest, harus buat post-test ya, itu untuk Anda. Usahakan kalau untuk pretest post-test kita ya ini aja kan, salah bener pun untuk pretest post-test saya nggak bisa bantu kok untuk nambahin nilai Anda. Harusnya jawaban 50 jadi 70 lulus itu nggak bisa. Kecuali kalau Anda pas ini ya kuliah kan, bisa lah saya ya cincel lah gitu kan, kasihan atau apa biasanya ya di up kan. Tapi ini kan untuk ujiannya kan nggak sama saya. Oke. Jadi saya bisa membantu istilahnya untuk ngarahin Anda sebisa mungkin bank soal yang saya punya itu saya kasih ke Anda semua. Tujuannya kenapa? Anda baca-baca terus supaya Anda lulus ya. Karena materi sama soal itu kadang beda, habis itu kita bahasa ya. Kadang bahasanya itu ada ini jawabannya ini ragu-ragu gitu. Dan ujiannya Anda di ruangan khusus ya. Tidak boleh tengok kanan, tidak boleh tengok kiri, ada kamera dan kita tidak boleh buka yang lain.
dan tidak boleh bawa buku dan lain. Jadi Anda harus fight ya gitu untuk ujiannya. Oke ya, sudah jelas ya. Ini saya juga ada bank soal. Bank soal ini belum ada waktu ujian kemarin. Oke. Untuk sekarang kan corona ya. Kelvin Kurniawan boleh minta tolong nanti yang lain chat ke Pak Tony ya, bagaimana soal ujian besoknya. Saya sudah chat dari pagi, itu sorry, saya sudah chat dari pagi, itu belum ada respon dari Pak Tony. Ya, soal kemarin bilang Pak Tony yang di luar kota ya, contohnya Kelvin Kurniawan dan lain-lain itu kan kurang lebih ada 7 lebih ya. Itu kan di luar Batam ya, nggak bisa ke UIB. Terus kemarin bilang ke anak-anaknya, Pak, nanti ujiannya di remote. Terus proses remote-nya gimana? Katanya nanti Pak Tony yang infoin. Habis itu saya pagi chat ke Pak Yefta kan, dia harus ke Pak Tony gitu. Sudah paham, Calvin? Sudah, Pak. Kemarin sih Sudah ya? pakai Zoom, Pak. Pakai Zoom ya? Jadi pakai Zoom diawasin, cuman nanti yang kita masuk pas ujiannya kami isi code dari perintah Pak Efta, Pak. Oh gitu. Itu, Pak. Pakai Zoom ya? Iya, Ah. pakai Zoom. Yang lainnya sudah tahu semua? Seperti Ricky Kusnan? Sudah ya? Bagaimana untuk besok ujiannya yang di luar Batam? Itu yang QSF, Pak. Cuman yang saya belum tanya Pak Tony lagi, Pak. Itu ya. Oke. Ini yang luar Batam ya. Kemarin pagi sih saya sudah chat ya ke Pak Yefta gitu. Tapi katanya harus ke Pak Tony gitu kan. Saya udah pagi-pagi sudah chat, nanti minta tolong aja bantu yang besok ujian ya. Karena kan ujian itu kan menentukan lulus tidak lulusnya ya sertifikat Anda gitu. Oke, kita lanjut lagi. Saya absen aja dulu ya. Saya absen dulu. Ini ya, saya sudah chat ke Pak Tony, belum ada respon. Saya absen dulu. SDF. Oke. Sebentar, nanti aja ya absennya ya. Kita bahas soal aja dulu. Sebentar. Tes. Tes. Ini sudah. Nih soal 4. Oke, soal 3 sudah. Oke, soal 4 ya. Oke, kita pertama untuk create sebuah aplikasi. Oke, jadi prioritinya kita membuat tentang helpdesk center, misalnya untuk informasinya. Oke, terus Musriken untuk pemanggilan handle pertamanya itu kan ada nanti data strukturnya. Oke, dari soal 4 ini ada queue, ada hash table, ada stack, ada binary tree. Nomor 4-nya apa ini? Ayo silahkan. Nomor 4.
Nomor A, Pak. 4. Terus yang lain? Yang lain? Ada jawaban lain nggak? Stack, Pak. Hah? Pak, Apa? Saya jawab Stack, Pak. stack, Pak. Ada yang C, ada yang B, ada yang D ya? Enggak, C, Pak. Saya C. C, pakai stack. Ada nomor 4, ada lain lagi? Saya D, Pak. D, binary tree. Ada V, Pakai D, iya ada stack, ada binary tree. Oke. Saya jelasin ya. Di sini kan apa sih yang kita untuk pemanggilan pertamanya? Ini di materi struktur data sudah keluar atau sudah dijelasin ya. Bagaimana untuk prioritasnya, contohnya untuk recent, untuk call handle first-nya ya di struktur data. Nomor 1 itu kan queue. Oke. Kemarin kan ada yang queue sama stack. Ini kan istilahnya ada Vivo, ada Livo. Bener kan? Oke. Terus ada hash table. Kalau nomor 4 itu, ini tidak ada hubungannya dengan queue, tidak ada hubungannya dengan stack. Oke, jadi di antara B dan D, ada hash table, ada binary tree, itu lebih ke binary tree ya, untuk prioritasnya, untuk handle-nya. Ini ada di mata kuliah struktur data. Nomor 4 itu D ya, binary tree-nya. Oke. Terus nomor 5. Oke, B, Pak. ini ya kita bahas sedikit tentang XHTML ya. Biasanya kita kan pakai HTML ya. Ini untuk XHTML ya. Ini contoh sampel ya. Oke. Di sini kan pertanyaan kan will be cause and error. Di apa sih yang cause and error-nya? Saya jelasin. Ini XHTML sama HTML itu tetap mirip-mirip ya, karena ini base-nya HTML. Di HTML itu pasti ada membuat ini ya, doc tipe HTML public sama HTML. Head ini kan kita untuk membuat header yang di sudut. Oke. Body itu di tengah-tengah. Oke. Contohnya body ini ada untuk menampilkan ya, this is a handling, paragraf, ataupun lain-lainnya. Oke. Terus ada A kan, line break tag is incorrect format. Jadi kalau di dari A itu line break-nya itu salah ya. Terus kalau di B itu HTML tags-nya itu do not read as HTML. Jadi tags-nya itu nggak bisa ngebaca dari HTML. Kalau di C itu bodinya missing untuk background attribute. Terus untuk D itu alt tag seluruhnya itu not upper chest ya, ataupun lower chest. Itu kan ada itunya. Yang upper chest itu kan yang tulisannya ya. Dari soal ini apa? Nomor 5. Saya jawabnya Nomor A sih. 5 A. Ada lagi? Jawaban saya tulis B, Pak. Coba di chat di sini. Yo, saya pengen lihat ya yang A, B ataupun C. Vin di chat Vin. B. Terus yang lain. Nggak masalah salah bener ya, kan kita untuk bahas, untuk bareng-bareng ya. Ada B, A. Oke. Karena ini case-nya mirip-mirip ya. Oke, ini kan kita untuk sharing aja. Tujuannya nanti waktu kita ujian kan biar Anda paham. Oke. Salah bener nggak masalah, yang penting pas ujian Anda lulus. Untuk nilai ya nggak masalah sih gitu kan, yang penting lulus itu aja kok gitu. Oke. Nomor 5 itu A ya. Oke, jadi untuk line break-nya itu tag-nya itu is
incorrect format. Ya, ini nomor 5. Oke. Terus ada juga kadang soalnya seperti ini ya. Kita ada database. Nih. Ini kemarin saya keluar. Oke, waktu ujian saya masih ingat. Oke. Jadi contohnya ini kita ngebahas tentang Study Directory Database ya. Jadi di sini itu kan ada table. Oke. Terus di table itu ada field-nya. Field-nya itu ada first name, last name, email, telepon, seperti yang kemarin. Terus di sini Anda diminta ya. Oke. Retrieve the data from first name, last name, email, email ya, fill for all student list di directory. Jadi nanti kan diminta untuk result must be alphabet order according to last name and the first name. Terus apa sih statementnya yang Anda gunakan untuk perintah select-nya? Oke. Soal nomor 6. Silakan. Itu semua ada di bank ini ya. Ada di bank soal. Oke. Nomor 6. Perintah query. Harusnya sudah bisa kan, sudah pernah ngambil database ya. Nomor 6. Jadi nomor 6 ini utamanya sih kita mau dari ini ya, alphabet order according to last name and first name. Yang utamanya. Jadi ininya itu ada last name, ada first name. Terus ini ada nomor 1, select first name, last name, email address from student by last name, first name. Untuk B, select first name, last name from student, order by last name, first name, email address. Untuk C, itu kita select first name, last name, email address from student, from by last name, first name, order by ya. Ini sort by, order by. Kalau yang D itu kan kita sama dengan C ya, cuma bedanya ini ada sort by, ada order by. Oke, jadi kalau ada pertanyaan itu, oh apa sih yang diminta? Berarti diminta yang ini. Yang mana kira-kiranya? Nomor 6. Kan kuncinya di sini ya. Ini kan terakhir ini. Ini request-nya. Request-nya kita ini ya, ada ininya. Nomor 6 apa? Nomor 6. D, Pak. Jawab. Ya, benar semua ya. Oke, agree ya. Jadi saya pengen usahakan nanti Anda seperti ini ya, benar semua gitu. Karena dibanding dengan DAF ataupun dengan database atau yang lainnya, ini SDF kita paling banyak loh. Makanya harus ekstra keras ya. Karena kita harus banyak hafalnya. Karena ini yang dibahas nggak cuma database aja, ataupun untuk logiknya aja, atau HTML-nya aja. Oke. Jadi ini dibahas dari semuanya ya. Ada OOP-nya, ada MVC-nya, ada basic application desktop, ada DOS logic, ada sedikit nyinggung server ya, yang seperti tadi. Jadi memang SDF itu basic ya, gampang, itu kan dasar kan, software development, tapi isinya semuanya itu dirangkum jadi satu. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 6 sudah. Kita lanjut nomor 7. Jadi Anda following code ini ya. Ini kan ada code. Contohnya dim breakful as boolean sama dengan true. Dim
flame on as boolean sama dengan false. Dim ear search as integer sama dengan 0. Terus ada code-nya ini. If brick full true, then if flame on, kan ini ya, sama dengan true. Then ear search sama dengan 1, else. Ini kita pakai percabangan. Ya. Else ear search sama dengan 2 and if, else ear search sama dengan 3 and if. Dari code ini, apa jawabannya yang dihasilkan? Ayo, berapa hasilnya dari coding tadi? Oke, nomor 7 ya. Nomor 7 C, Milna. Silakan. Ya. Oke. Oke ya. Nomor 7C ya. Jadi intinya sih jawabannya itu aja ya, seputar. Selama saya ngikutin sertifikasi ya dari 26, 27, 28, 28 ya. 29, 2010 ini kemarin dosen yang stay aja ya, yang apa? Yang istilahnya ngasih ini ya, instrukturnya. Kalau sekarang kan kayak saya, Pak Suwarno ya, SDF, yang database itu kan Pak Warno yang ngajar. Terus SDF saya, satu lagi itu Pak Yefta ya, yang ASF. Yang database itu Pak Warno. Oke. Terus kemarin itu makanya saya tanyakan, Pak Warno boleh minta linknya nggak untuk pretest sama posttestnya, untuk katanya sih buat sendiri soalnya gitu, karena beda vendor sekarang. Oke, berarti kan Anda sudah paham ya, jadi harus dicoba malam ini, harus bekerja keras ya. Istilahnya bekerja keras di sini kita untuk ini, untuk besok ya, besok karena besok terakhir kan, jadi Anda harus semangat ya. Kita lanjut lagi bahas soalnya. Nomor 8 ini ya. Oke. Di sini adalah ini kita untuk question request that you evaluate the underlined text ya to integrate in if correct. Jadi di sini ini ada duplikasi code ya. Ini kita untuk bisa memodifikasi. Jadi di paralelnya untuk sparingnya. Terus di sini ada select correct answer underline text ya. Ini untuk underline text. Do not make the statement correct. Istilahnya kita untuk select no change is made. If the underline text make the statement correct. Oke. Jadi di sini apa sih yang untuk statementnya kalau seandainya ini yang diminta? Nomor 8. Silakan. Nomor 8. Nomor 8. Kelvin, nomor 8, Vin. Ya, nomor 8 ya. Oke ya. Sudah bisa semua sih rata-rata kan. Yang penting satu, itu kalau kita cari referensi itu diputar ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nomor 9. Oke. 9 ini kan ada code ya. Ini kita untuk develop. Oke.
Di sini ini kita menggunakan salah satunya kelas. Kemarin berarti kita sudah bahas tentang konsep OOP. Ya. Di sini kan ada lower class. Ini ada contohnya matematika ya, maths ini. Location and current. Di sini ada untuk penggunaan get dan set. Get and set ini saya jelasin secara umum dulu. Get itu istilahnya kita memberi, set itu untuk menerimanya. Jadi ada memberi data, ada pun menerima data. Oke ya, ini contohnya. Jadi untuk location-nya, jadi ada not region, match date-nya itu ada 2013. Oke. Jadi di sini ini how many time location property on the new create math class untuk asesmennya. Nomor 9. Nomor 9. Ayo nomor 9. Jawabannya apa? Nomor 9. Nomor 9 B ya. Nomor 9 apa? Rio C. Yang lain? Ada B, ada C, ada lagi? Oke, nomor 9 apa? Destina B, Rio C. Dari Oke ya. Dari soal tadi ini, ini kita jawabannya itu di C ya untuk logiknya ini. Oke, ini. Jadi diminta how many time. Oke. Jadi berapa banyak waktu untuk ke location property. Oke. Untuk create class assessment-nya. Oke, dari sini. Kalau dari case-nya ini 2 sih itu untuk jawabannya. Oke ya. Jadi nanti yang kurang pas ya. Saya sih tidak menyalahin ya, tapi yang jawabannya kurang pas, yang kurang sesuai itu Anda minta tolong dicoba-coba lagi dan di latihan lagi ya. Karena kan saya sudah share yang sebentar ya. Saya buka dulu. Oke. Ini memang banyak ini ya. Kurang lebih sih sekitar ada Oh ya. Sebentar ya, baterai saya lowbat. Oke, sorry, baterainya low ya, takutnya nanti mati mendadak. Oke, ini ada link soalnya, jadi harus dibaca-baca. Oke. Karena ini nanti akan salah satunya sih akan keluar ya, jadi soalnya sih itu tapi nanti itu diacak. Oke, harus rajin-rajin baca ya. Oke. Saya absen dulu.
Oke, ini absen terakhir ya. Pak Warno sudah sekarang lagi post test ya. Saya pretestnya udah hari ini kita post test. Oke, istilahnya untuk persiapan ujian. Oke. Angga Haribowo hadir. Angga hadir. Angga Haribowo. Yudi. Yudi hadir. David Tan Ada Pak. hadir ya. Syarifudin Hidayatullah. Udin. Udin. Vincent Hadir, Pak. hadir ya. Ines Mayang. Ines Mayang. Sandi Dewantara. Abizar Muhammad Lubis. Abizar tadi masuk ya. Abizar. Abizar. Yongki Wijaya. Hadir Pak. Hadir ya. Yongki tadi ada pertemuan 5? Tadi agak telat masuk yang siang. Ya, oke. Nggak apa-apa, saya nggak hadir ya. Baca-baca lagi. Yang pretestnya dicoba juga. Andri Chandra. Hadir Pak. Hadir ya. Tony. Hadir Pak. Hadir ya. Vincent Eng. Vincent. Yusuf. Hadir ya Yusuf. Octavina. Hadir Pak. Iya, hadir. Wilson Fernando. Wilson. Wilson hadir. Wina. Wina hadir. Hadir ya. Rio Kusnadi. Rio hadir ya. Tadi chat. Denisa. Denisa hadir. Pak. Iya. Jumeliono. Hadir Pak. Tadi ada yang masuk Jumelio jam 5-nya telat. Iya telat tadi Pak. Ah, oke, nggak apa-apa. Rino tadi chat ya. Karena ada ya. Oke. Nggak apa-apa, yang penting besok lulus. Jessie Lee Hadir Pak. hadir ya. Jennifer Hadir Pak. hadir ya. Melna hadir. Erikson Hermanto. Erikson Hermanto. Derwin Galen hadir. Kelvin Hadir Pak. hadir ya. Kelvin Kurniawan. Hadir Pak. Lenda Hadir Pak. hadir ya. Henry Hadir, Pak. hadir ya. Kusnan hadir. Ricky Hadir, Pak. hadir ya. Jaslina Hadir Pak. hadir ya. Rian Kennedy Hadir, Pak. hadir ya. Nicholas Hadir Pak. tadi hadir. Nicholas telat. Tadi nggak hadir Pak. Kerjaan padat Pak. Kerjaan Kenapa? padat Pak. Oh, Kerjaan padat padat. tadi jadi nggak hadir. Iya. Oh ya Pak. Oke. Pak. Iya. Maaf Pak. Saya mau Kusnan info hadir, aja Pak kalau Kenapa? Pak. Saya mau info aja kalau besok Nicholas sudah bisa ke UIB Pak. Oke, sip ya. Jadi listnya bisa di cancel aja Pak ya. Punya saya. Listnya bisa di cancel. Ya list yang ada nama Nicholas itu. Bentar. Pak. Saya udah bisa ke UIB Kusnan besok. hadir, Pak. Iya, bentar ya. Nanti aja kita bahas dulu, absen dulu ya. Absen dulu. Ristiawan, Kusnan hadir, Pak. siapa? Ya Pak, hadir Pak. Hadir ya. Kusnan hadir, Pak. Halo Pak. Nun. Ya. Ya. Erikson hadir Pak. Erikson hadir. Iya. Erikson tadi hadir nggak? Erikson Hermanto Pak. Iya. Telat ya.
Ya, saya ada kerja, Pak. Soalnya, Nggak apa-apa. Nanti baca aja ya, biar Oke. bisa ujian ya. oke, thank you, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya besok lulus ya. Buat saya nggak ada masalah. Mungkin ya, saya tahu ya. Karena saya pernah posisi Anda kuliah sambil kerja gitu. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Ya. Jeffrey Tan, Hadir, Pak. hadir ya. Hertianto, Hadir, Pak. hadir ya. Denny Alfat, Hadir, Pak. hadir ya Den. Stefantinus hadir. Hadir, Pak. Ya, senior ini harus lulus, harus nilai tinggi ya. Wilson Fernando, Pak, dia sakit Pak katanya. sakit. Mungkin lagi Bisa nggak istirahat. ujian besok, Wilson? Nggak tahu si WV. WV tadi jam 1 kasih tahu saya dia lagi sakit Pak. Lagi sakit ya? Oke. Iya. Sakit ya. Anggap aja deh. Vincent, Abizar itu kerja ya. Ines Mayang, Ines, oke, Angga ini lagi kerja ya, apa-apa. Nanti lihat aja recordnya. Oke ya, jadi yang bisa ujian besok siapa? Yang kan listnya ini ada Ricky, Kusnan, Jaslina, Rian Saya Pak Kennedy. Nicholas, Pak. Kusnan bisa besok kan? Nicholas. Nicholas besok bisa ujian di UIB? Bisa ke UIB Pak. Bisa ya? Ya. Ya, Nicholas. Berarti yang saya hapus Nicholas ya? Ya Pak. Nanti saya infoin ke Pak Tony. Ya, berarti ini kan, ini list yang di luar Batam ya. Nanti saya chat lagi. Atau nanti minta tolong bantu ya, di chat juga. Soalnya dari pagi sih, ini kayaknya Pak Tony lagi sibuk atau apa ya. Atau nyiapin untuk besok, kayak saya kurang tahu. Terus, saya infoin ya, ini kan sudah Anda lihat. Jadi, yang untuk ujian sesi 1, yang ini jadwalnya SDF ya. Sesi 1 itu ujiannya jam 10 sampai jam 11. Sesi 2-nya ujiannya jam 11 sampai jam 12. Tapi kalau bisa Anda datangnya 30 menit atau 1 jam sebelum ujian ya. Soalnya bisa baca-baca. Oke, jadi pertama ujian ASF, habis itu dia F, ya database, ini baru SDF. Ini ujiannya untuk besok. Dari jam 9 sampai jam 3. Yang sesi 1 itu ada Angga, Yudi, Davitan, Sarifudin Hidayatullah, Vincent, Ines Mayang, Sandy Dewantara, Abizar, Yongki, Andi, Tony, Vincent, Yusuf, Oktavina, Wilson, Wina, Rio Kusnadi, Denisa, Jumilio, Rino ya. Itu nanti ujiannya sesi 1 itu jam 10 sampai jam 11. Jadi usahakan Anda setengah 10 sudah di ini ya, di UIB, kan bisa nyantai, bisa ngafal-ngafal kira-kira siapa yang mau keluar. Terus kalau untuk sesi 2-nya, besok ujiannya itu ada Jesili, Jennifer Chandrinova, Melna, Erikson Hermanto, Derwin Galen, Kevin, Kelvin Kurniawan, Linda, Henry, Kusnan, Ricky, Jaslina, Rian Kennedy, Nicholas, Eri, Jeffrey Tan Hertianto, Denny Alfat, dan Stefantinus. Ini ya. Jadi kalau seandainya nggak bisa di UIB pun, ujiannya jam segini ya, kurang lebih. Jam 11 sampai jam 12. Jadi kalau bisa sudah prepare, sudah oke ya. Ini berarti tinggal istilahnya 10 menit atau 30 menit itu udah stay untuk ujian ya. Salah satunya kenapa?
nanti kita pas ujian atau apa itu kita tidak buru-buru. Ujian buru-buru itu hasilnya kurang bagus ya, kurang memuaskan. Ya, jadi Anda harus ya santai, terus banyak-banyak kita ngafal ya. Gimana pun ujiannya itu kita tidak bisa open ya. Jadi harus apa sih yang dihafal kita, yang dikeluarkan itu. Oke. Soal ujian ada yang mau ditanyakan? Nanti saya share di sini ya hasil pretest sama post-test. Mohon maaf, tadi saya nggak enak badan ya, jadi harus istirahat, nggak sempet ngecek untuk pretestnya. Kalau saya kan orang lapangan ya, jadi kalau office-nya itu teman-teman work from home itu saya tetap stay ya, karena kalau ada apa-apa itu ya kita yang dicari duluan gitu. Kalau di production ada problem dan lainnya. Kalau seandainya Tony itu nggak bisa halangan ya, itu ke Pak Tony. Atau ke saya juga bisa, nggak masalah. Tapi yang ini kan yang handlingnya kan Pak Tony ya, Tony Wibowo kan. Boleh, tapi kalau seandainya ada halangan jangan mendadak ya. 30 menit sebelumnya diinfoin. Nanti kita buat ujian susulan atau bagaimana nanti kita atur ya. Tapi besok kalau seandainya bisa ujian, kita ujian ya Ton, jangan khawatir. Jadi infoin dulu, Pak nggak bisa gitu, infoin ke saya sama ke Pak Tony. Oke? Besok kalau seandainya ada itu saya ke UIB ya. Oke. Kalau ujian bawa kartu mahasiswa, kalau enggak bawa KTP juga boleh, nggak masalah ya. Oke. Jadi bawa KTP, kalau KTM-nya mungkin nanti infoin aja, Pak ini loh gitu. Masa Melna nggak tahu kan Mel, nanti orang-orang WIB-nya kan. Udah berkenal ya, jadi jangan khawatir. Yang penting sih saya pengennya lulus. Kalau gagal, biasanya kita ada satu kesempatan ulang ya. Kita kasih ulangan, istilahnya untuk ujian ya, ujian lagi. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya, kalau sebelumnya, kita kan sekarang beda vendor. Kalau dulu kita vendornya Multimatic. Selama ini ya alhamdulillah dari saya, Pak Hendy, Pak Suwarno ya, dari 2016, 17, 18, kami nggak ada yang satupun gagal gitu. Saya juga belum pernah perdana ada yang gagal anak bimbingan saya ya, kelas saya. Jadi kalau boleh minta tolong jangan ada yang gagal di antara kita ya. Ya menilai sedikit-sedikit is oke lah, yang penting pokoknya lulus 70 grade-nya ke atas. Oke ya. Tapi kalau untuk format sekarang ini kan kita beda vendor ya. Biasanya kalau beda vendor kan ada beda aturan. Ya. Kalau kemarin sih kita ada kasih kesempatan 1 kali untuk ujian lagi. Itu kemarin kita pakai Multimatic ya. Kalau sekarang kan vendor baru, format baru, saya juga kurang tahu gitu kan. Jadi besok kalau seandainya diizinin ke UIB sih saya mau ke UIB gitu. Pengen lihat ya bagaimana format ujian yang baru. Karena kan beda-beda vendor, beda orang ya, itu kan agak beda juga aturannya. Oke, next ada yang mau tanyakan? Kita santai saja ya. Saya sudah sharing semua. Habis itu nanti kita post test terakhir. Oke. Ya, Andi Chandra ada yang mau tanyakan? Atau yang lainnya? Ayo silakan sebelum kita mulai post test ya. Buat ujian dengan saya ya, mau Anda mau 100, mau dapat nilai 50 tuh tidak ada pengaruhnya untuk nanti ya, karena saya tidak bisa bantu. Yang oke itu nanti waktu besok hari hanya. Jadi usahakan kalau pretest, post test mau dapat nilai jelek, ya jujur aja nggak masalah gitu kan. Oh yang penting kita segini loh, kita harus ngafal lagi gitu supaya dapat 100 ya. Jadi habis nanti post test, nanti malam saya cek semua ya untuk pretest sama post testnya. Ada yang mau ditanyakan silahkan.
Atau ada yang mau didiskusikan? Karena untuk ujian di SDF itu komposisinya ada 6 ya. 6 campuran soal dari 30 sampai 45. Ada yang sempat 45 juga. Oke ya. Itu soalnya diacak dan semuanya soal itu mengena. Aplikasinya ya belum tahu. Kemarin kalau waktu ujian kan ada aplikasi khusus. Aplikasi khusus itu nanti dia koneksi ya, aplikasinya Multimatic. Itu nanti koneksi sama Microsoft Online. Jadi selesai ujian langsung lulus dapat sertifikat 5 menit. Ya. Tapi kalau yang sekarang kan vendornya baru ya, format baru, otomatis pasti modelnya gimana, apanya saya belum pernah. Oke, belum pernah lihat. Kalau nggak salah ini baru pertama kali first-nya ya untuk beda vendor. Sebelum-sebelumnya sih kita pakai Multimatic. Kalau ujiannya saya kurang tahu ini. Untuk vendor yang kemarin ya. Soalnya saya diinfoin sih sama Pak Tony ya, sama Pak Suwarno bahwa ini beda vendor gitu. Formatnya ini siapa tahu masih seperti kemarin ya. Ya, jadi usahakan pokoknya lulus ya. Gampang kok gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau mau sharing dan lainnya boleh ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, pastikan Anda sudah ini ya, sudah punya sertifikat untuk login-nya. Karena besok sama ini ya, kita ujiannya di sini ya, di sertifikat. Ini untuk ujiannya. Oke. Pastikan ya seperti ini sudah semua. Nanti saya pengen sih di sertifikat itu ada MTSDF ya, seperti ini. Punya Anda ya, biar kita sama-sama punya ini sertifikat. Ini salah satunya kita untuk menunjang karir kita ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, yang terakhir kita post test ya. Post test. Ya, Kelvin. Pak, itu kan yang di sertifikat itu kan ada kita untuk isi voucher license code sama exam group ID itu mungkin ujiannya di sana nggak Pak atau gimana? Isi apa? Coba boleh share screen, Kelvin? Bisa share screen? Coba biar yang lain juga tahu ya. Aku masih update sih. Kalian mau gas dulu atau tunggu? Oh itu ya. Kalau voucher apanya itu saya kurang tahu ya. Itu kalau kita yang di UEB itu sudah paket. Nggak tahu apa ada update. Ya, jadi nanti semuanya itu udah diatur sama UIB ya untuk itunya. Tapi yang penting sih kita datang, kita sudah registrasi di sertifikat, itu langsung ujian. Ya, kalau untuk foto dan lain itu saya kurang tahu ya. Ayo, ada lagi menanyakan, silakan. Sebelum kita masuk ke post test. Ya, oke. Saya harap sih Anda baca-baca, hafal lagi ya. Kasih space waktu untuk menghafal. Itu harus register program kan di sertifikat. Di sertifikat registrasi program yang gimana Ki maksudnya? Yang gimana ya? Yang Microsoft. Kalau sertifikat itu yang penting ini ya, kita harus isi aja dulu. Isi data, ya. Isi data untuk registrasinya yang seperti apa? Boleh share screen, Ricky?
biar saya tahu ya. Ya, boleh. Oke. Nggak apa-apa. Oke ya. Di screenshot nggak boleh biar kita tahu ya. Registrasi apa. Kalau di saya sih tidak ada ya. Karena ini sudah lama ya. Ini sertifikat saya. Kalau ada apa-apa hubungin saya boleh ke WA ya ataupun telepon. Biasanya saya fast respon. Kalau line itu jarang buka ya. Boleh ke sini. Ini nomor telepon saya. WA saya ini aktif ya 24 jam. Yang target. Yang program mana? Iya, Microsoft iya. Microsoft iya ya. Gitu. Kalau di emailnya, kalau dulu, kalau last name-nya nggak ada dikasih titik ya Ki. Ini. Nah, kasih titik. Kalau zaman saya dulu itu nggak bisa. Dikasih titik namanya itu nggak bisa ya. Sebentar, saya lihat dulu. Kalau ini kan untuk ini ya, sertifikat Anda. Saya juga agak bingung ya, soalnya kemarin kan saya sama Pak Hairudin, Pak Suwarno ya, itu kemarin dikasih titik bisa. Yang baru ini kan menyangkut sertifikat Anda ya. Sebentar, coba saya chat yang teman dosen yang lain ya.
Oke ya, kasih nggak bisa ya, sabar. Nanti saya infoin ya, saya lagi chat sama teman-teman dosen yang lain ya, yang kebetulan ngajar gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita ini ya, coba post test dulu. Sambil saya nunggu yang lainnya ya, untuk teman dosen yang lainnya untuk infoin. Oke. Oke, kita bahas tes terakhir. Ini salah satu untuk review kita juga. Jadi ada latihan, Anda kerjakan sendiri ya untuk post testnya. Sebentar saya buka dulu. Untuk post testnya, soalnya nggak usah banyak-banyak ya. Anda kerjakan kurang lebih ada 27. Pak, kan ada mock-up testnya Pak di kolom Excel Pak. Itu nanti kita tes juga atau gimana Pak? Mock-up test nggak usah, ya. Pretest sama post test saja ya. Oke Pak, oke Pak. Iya, oke. Oke, silakan Anda kerjakan. Ini salah satu untuk referensi Anda ya. Jadi sampai jam 6.30. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya sambil saya chat sama teman yang lain. Ini ada post test ya. Silakan kerjakan. Nanti malam saya chat di sini ya untuk hasil pretest sama post testnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh juga ya, silakan ya. Jadi, last time-nya itu jam 6.30 untuk post test. Oke, dikirim ke yang tadi ya. Salah bener nggak? Masalah ini hanya untuk nguji kok ya. Yang penting besok itu yang menentukan Anda lulus tidak lulusnya, yang realnya ya. Oke, silakan Anda kerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sambil saya nunggu dari teman ya untuk infoin yang namanya itu. Sore Pak. Ya, kenapa ada yang bertanyakan? Kan tadi saya siang nggak sempat kerjain pretestnya, jadi saya hari ini Boleh bisa langsung sekaligus saja, Erikson. sekaligus boleh. Boleh. Oke, thank you Pak. Oke.
Pak Saiful.
Oke ya, hari ini pertemuan chapter 6, pertemuan terakhir. Jadi saya tunggu untuk soal post-testnya ya. Ini untuk nilai, di sini untuk repot saya juga. Usahakan Anda baca-baca terus yang bank soal yang saya kasih, karena itu kemarin itu 90% keluar, 1-2 aja soal yang nggak keluar. Tapi kalau yang terbaru ini kan saya sudah 2 tahun nggak ngawas, jadi belum tahu isunya. Jadi harus tetap belajar ya. Atau kalau seandainya ada referensi lain boleh kasih ke saya bank soalnya biar saya cek ya, sesuai nggak, bener nggak gitu. Oke, kalau ada pertanyaan Anda boleh kontak saya di WA lain dan lainnya ya. Ini pertemuan terakhir. Mohon maaf, mungkin selama saya ngajar ada kata yang kurang atau dan lainnya. Anda harus semangat, harus baca-baca ya, karena besok Anda sudah ujian gitu. Oke, mohon maaf. Oke, sampai ketemu lain waktu. Saya tunggu ya sampai jam 6.30, 10 menit lagi harus dikumpul ya. Oke, semangat. Kalau ada apa-apa kontak saya. Soal ya. Kalau misalnya saya pretest belum selesai tapi post-test udah gimana ya? Saya Kenapa? kirim aja ya kosong. Saya kerjainnya di Word kan. Jadi saya baru kerjain post-testnya, tapi pretestnya belum selesai. Pretestnya nggak apa-apa, nanti malam aja kirim. Oh, nggak apa-apa ya? Yang penting kerjakan ini ya, post-test dulu. Pretestnya yang penting kerjakan, nggak buka ini ya Harrison, nggak buka bank soal. Oh, oke. Ketika sendiri ya, benar salahnya itu nggak pengaruh ya. Saya pun nggak bisa bantu nilai yang realnya itu besok. Oke ya, ini hanya latihan. Oke, harus selesai. Oke, ada lagi pertanyaan nggak? Kalau tidak pertanyaan, saya close meetingnya ya. Oke, besok Anda ujian jam 10 sama jam 11 ya. Sebentar, saya cek dulu. Ujiannya ya jam 10 sama jam 11. Oke, kalau ada apa Anda telepon aja ke saya ya. Oke, terima kasih dan selamat malam.